Hai semuanya, pernah nggak kalian bangun pagi dan sudah merasa capek duluan sebelum mulai apa-apa? Bukan capek fisik, tapi capek mental. Padahal kita sama-sama tahu bahwa ada hal yang mau dikerjakan, mimpi yang mau dikejar, target yang mau dicapai. Tapi entah kenapa, tubuh seakan gerak lambat, pikiran pecah-pecah, dan hari malah habis buat hal yang nggak jelas arahnya. Itu momen ketika kita sadar bahwa masalahnya bukan kurang waktu, bukan kurang kesempatan, tapi kita yang kurang mengelola diri sendiri. Menjadi produktif itu sebenarnya bukan soal super sibuk, bukan soal multitasking seperti robot yang nggak punya jeda, tapi soal kemampuan diri mengubah rencana jadi realita tanpa kehilangan kewarasan. Dan biasanya, kebanyakan dari kita gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena kita menunda untuk mulai. Kita hidup di zaman yang semua hal terasa instan, semua hal terasa bisa dipercepat, semua hal terasa bisa disulap lewat tombol. Tapi yang lucu, justru produktivitas diri sering kalah cepat dibanding kecepatan notifikasi. Kita sering mengira kesibukan sama dengan produktivitas, padahal dua hal itu beda jauh. Orang sibuk belum tentu menghasilkan, sementara orang produktif pasti menghasilkan meski terlihat biasa-biasa aja. Produktif itu bukan tampak hebat di permukaan, tapi berdampak nyata di kenyataan. Masalahnya banyak dari kita mengisi hari dengan ilusi gerak, scrolling tapi merasa mencari inspirasi, rebahan tapi merasa sedang recharge penting, menonton video tapi merasa sedang belajar. Kita membungkus distraksi dengan label pembenaran, dan saat malam tiba, kita baru menyadari bahwa hari berlalu tanpa jejak signifikan. Itu bukan karena kita malas, tapi karena kita terjebak dalam siklus dopamin murahan yang gampang didapat tapi nggak memberi progres. Kalau kalian semua mau jujur, sebenarnya kita sering tahu apa yang harus dilakukan. Nggak ada orang dewasa yang nggak paham bahwa tidur terlalu larut bikin pagi berantakan, bahwa kebanyakan hiburan bikin pekerjaan terbengkalai, bahwa target butuh eksekusi. Tapi bagian tersulit dari produktivitas bukanlah tahu, melainkan taat pada yang kita tahu. Kita sering nggak produktif karena kita melawan logika kecil yang sederhana. Produktivitas itu lahir dari komitmen pada hal yang terlihat remeh. Bangun lebih awal 10 menit, menulis satu paragraf meski belum mood, membereskan meja sebelum kerja, mencicil tugas 15 menit di saat ingin menunda. Kita meremehkan tindakan kecil karena nggak terlihat instagramable, padahal itu pondasi dari semua progres besar. Semua hal hebat yang pernah dicapai manusia sebenarnya adalah akumulasi kebiasaan sepele yang dilakukan terus-menerus sampai hasilnya jadi luar biasa. Menjadi produktif juga sering terkendala karena kita menunggu kondisi ideal. Kita menunggu mood bagus, menunggu energi tinggi, menunggu inspirasi turun seperti wahyu wifi. Padahal kondisi ideal itu jarang datang tanpa dipaksa muncul oleh tindakan. Mood itu pengikut bukan pemimpin. Energi itu respons tubuh bukan tombol ajaib. Inspirasi itu hasil gerak bukan awal gerak. Kalian semua pasti pernah merasakan bahwa saat kita mulai mengerjakan sesuatu, meski awalnya berat, beberapa menit kemudian otak mulai nurut. Bukan karena motivasi datang, tapi karena penundaan pergi. Ada momentum psikologis yang aktif ketika tubuh bergerak, yang mati ketika tubuh diam. Produktivitas itu lebih mirip hukum fisika daripada hukum perasaan. Benda diam cenderung tetap diam, benda yang bergerak cenderung terus bergerak. Kita ini sebenarnya benda biologis yang mematuhi hukum yang sama. Kalau kita mulai, kita cenderung lanjut. Kalau kita menunda, kita cenderung mengulang penundaan. Kita juga sering gagal produktif karena kita kebanyakan membuka tab dalam hidup. Kita mau A, B, C, D semuanya sekaligus. Sampai akhirnya nggak ada yang benar-benar selesai. Fokus bukan berarti menolak semua hal, tapi berarti memilih satu hal untuk dimenangkan dulu. Produktivitas itu seni eliminasi, bukan seni menambah. Kita buang yang nggak perlu supaya yang perlu punya ruang untuk tumbuh. Kita kurangi untuk menguatkan, kita tutup supaya bisa menyelesaikan yang sudah kita buka. Karena kalau semua hal terlihat penting, berarti nggak ada yang penting. Dan jika semua hal mau dikejar, kalian semua sama saja menggenggam pasir. Makin kuat diraih, makin banyak lolos. Yang produktif bukan yang mengejar semuanya, tapi yang menyelesaikan satu hal sampai punya daya ungkit ke hal yang berikutnya. Kita semua sering iri dengan orang yang terlihat punya output stabil setiap hari, yang seakan hidupnya berjalan di mode 2 kali speed tanpa ngos-ngosan. Padahal biasanya, rahasia orang produktif bukanlah mereka kuat terus, tapi mereka berhenti melawan ritme tubuh dan otaknya. Mereka nggak memaksa kerja 8 jam tanpa jeda, tapi mereka memaksa mulai tanpa perlawanan. Mereka nggak menambah pekerjaan, mereka menambah kejelasan. Dan kejelasan itu sumber energi yang sering kita abaikan. Ketika otak nggak harus menebak apa yang harus dikerjakan, energi jadi nggak bocor.
Produktivitas itu hemat kognitif. Semakin kita berpikir harus mulai dari mana, semakin kita melelahkan diri tanpa bergerak. Itu sebabnya orang produktif jarang memulai dari mikir. Mereka memulai dari ngerjain. Mereka tahu bahwa berpikir itu untuk memetakan, bukan menggantikan eksekusi. Kita sendiri sering terjebak dalam kebingungan yang diproduksi oleh pilihan yang terlalu banyak. Mau menggunakan aplikasi ini atau itu, mau pakai metode ini atau itu, mau mulai sekarang atau nanti, semua keputusan digoreng di kepala tanpa diselesaikan di tangan. Akhirnya bukan produktivitas yang meningkat, tapi kecemasan yang meningkat. Produktif itu bukan jadi perfeksionis pada sistem, tapi konsisten pada proses. Lebih baik sistem yang sederhana, tapi dipakai setiap hari, daripada sistem yang canggih, tapi cuma disentuh sekali lalu dilupakan. Kita butuh hal yang repeatable, bukan revolutionary. Produktivitas itu maraton monoton yang panjang, bukan sprint emosional yang singkat. Kalian semua pasti paham, semangat yang meledak biasanya cepat padam, sementara progres yang kecil biasanya cepat dilanjut. Salah satu penghambat terbesar produktivitas adalah kebiasaan kita menunda bukan dengan tidak melakukan apa-apa, tapi menunda dengan melakukan hal lain yang tidak relevan. Kita mau menulis tugas kuliah, tapi malah menonton video tentang produktivitas. Kita mau belajar, tapi malah membaca thread tentang belajar. Kita mau olahraga, tapi malah riset alat olahraga. Itu bukan malas, itu substitusi distraksi. Otak kita suka merasa sudah melakukan sesuatu ketika kita hanya mengkonsumsi informasi tentang sesuatu. Padahal konsumsi bukan eksekusi. Produktivitas itu muncul ketika kita melakukan tanpa perlu merasa pintar dulu. Lakukan dulu, mengerti sambil jalan, rapi sambil proses. Nggak ada orang yang produktif karena berlatih rapi dulu. Mereka rapih karena berlatih produktif dulu. Kebalikan dari yang sering kita lakukan. Kita juga harus ingat bahwa menjadi produktif itu bukan menghapus semua hiburan, tapi menempatkan hiburan di posisi yang tidak mengacaukan prioritas. Hiburan itu reward, bukan filler. Kalau terjadi kebalik, otak akan melihat tugas penting sebagai pengganggu hiburan, bukan sebaliknya. Produktivitas itu negosiasi cerdas dengan pleasure, bukan perang melawan pleasure. Kita bisa tetap menikmati hal yang menenangkan mata dan otak, asal tidak menggantikan hal yang menumbuhkan masa depan. Karena yang benar-benar membuat kita tenang, bukanlah istirahat yang lama, tapi tugas yang selesai. Banyak dari kita mengira rebahan 2 jam itu recharge, padahal menyelesaikan satu tugas yang tertunda justru memberi 10 kali lega mental. Lega itu energi. Progres itu oksigen psikologis. Dalam konteks yang lebih luas, produktivitas sering gagal ketika kita tidak mengikatnya dengan alasan yang cukup personal. Orang yang produktif biasanya tidak digerakkan oleh ingin jadi produktif. Mereka digerakkan oleh ingin jadi seseorang. Ada identitas yang menariknya maju. Kita harus mengubah narasi dalam kepala. Bukan lagi produktivitas sebagai misi, melainkan produktivitas sebagai bukti bahwa identitas baru itu sedang hidup. Misalnya, bukan berkata kita harus rajin olahraga, tapi berkata kita ini orang yang menjaga tubuhnya. Bukan berkata kita harus disiplin belajar, tapi berkata kita ini tipe orang yang menuntaskan tanggung jawab intelektualnya. Ketika label identitasnya diubah, produktivitas tidak lagi butuh dipaksa, dia butuh dibuktikan. Dan saat kita mulai menjalani produktivitas dengan narasi identitas baru, biasanya gangguan yang sebelumnya terlihat menarik akan terlihat mengganggu. Bukan karena mereka berubah, tapi karena selera identitas kita yang berubah. Kalian semua sebenarnya tahu, orang yang benar-benar mau berubah bukan lagi tertarik pada hal yang mengikis progres. Bukan karena mereka suci dari distraksi, tapi karena progres terasa jauh lebih nikmat daripada distraksi itu sendiri. Produktivitas itu bukan self-denial, tapi self-upgrade. Kita menyangkal yang kecil demi menjadi yang lebih besar, bukan demi menjadi yang kosong dari kesenangan. Kita juga harus belajar menempatkan produktivitas sebagai bahasa cinta ke masa depan, bukan sebagai bahasa penyesalan ke masa lalu. Banyak dari kita, kalian semua, menjalani hari dengan narasi, andai kemarin lebih cepat mulai, hari ini nggak seberat ini. Itu wajar, tapi kalau terus-menerus terjadi, kita malah hidup dalam beban bayangan, bukan dalam tenaga langkah sekarang. Produktivitas nggak akan tumbuh ketika kita jalan sambil nengok ke belakang terus. Produktivitas hanya tumbuh ketika kita berjalan sambil narik garis pandang ke depan. Fokusnya bukan membayar hutang masa lalu, tapi membuka tabungan masa depan. Kalian semua paham perbedaan rasanya. Membayar hutang itu bikin lapang. Menabung itu bikin kuat. Dan produktivitas itu mestinya lebih dekat ke menabung daripada sekadar melunasi. Kita juga sering lupa bahwa produktif itu bukan selalu tentang output yang langsung bisa dipamerin, tapi tentang sistem internal yang jadi lebih teratur. Orang produktif bukan nggak capek. Mereka nggak kehabisan tenaga gara-gara energi mentalnya habis buat ngatur ulang yang berantakan melulu. Produktivitas itu menata agar pikiran nggak jadi pasar yang kehilangan manajemen.
Banyak dari kita, kalian semua, hidup dalam situasi di mana seharusnya otak dipakai buat mikir tugas penting, tapi dia sibuk ngingetin kita tentang hal yang belum sempat kita rapihin, kamar yang belum dibersihin, chat yang belum dibalas, file yang belum disusun, meja yang berantakan. Itu sebabnya produktivitas sering terdengar seperti manajemen kerja, padahal dia dimulai dari manajemen hidup. Banyak juga yang mengira kalau mau produktif, kita harus rombak semuanya jadi pola hidup elit Silicon Valley. Bangun jam 4 pagi, meditasi 30 menit, lari 5 km, mandi es. Padahal, perubahan pola yang radikal tanpa transisi perilaku yang lembut biasanya malah bikin kita kembali ke default mode lebih kencang. Produktivitas itu bukan soal ritual yang mewah, tapi soal transaksi waktu yang jujur. Bangun jam 6 konsisten jauh lebih produktif daripada bangun jam 4 tapi 2 hari doang. Meditasi 3 menit tiap pagi jauh lebih produktif daripada meditasi 40 menit tapi sekali sebulan. Jalan kaki 20 menit 3 kali seminggu jauh lebih produktif daripada daftar gym mahal tapi datangnya 2 bulan sekali. Produktivitas itu logika pengulangan, bukan logika heroik sementara. Kalau kita mau benar-benar menjadi produktif, kita harus menerima bahwa prosesnya akan terlihat membosankan, langsam, dan kadang nggak membuat kita merasa wah. Tapi disitulah kekuatannya. Produktivitas itu lempeng, datar, tapi berlapis. Setiap hari, kita naruh satu bata, tanpa sorak-sorai. Sampai satu saat, kalian semua baru sadar, temboknya sudah berdiri, uangnya sudah terkumpul, skripsinya sudah jadi, skillnya naik, tubuhnya berubah, kebiasaannya otomatis. Dan itu biasanya terjadi di saat yang nggak diduga, bukan di hari yang paling kita semangati, tapi di hari yang paling kita ulangi tanpa protes. Karena yang membangun itu bukan hari yang heroik, tapi hari yang hadir. Salah satu hal yang sering mengacaukan produktivitas kita adalah rasa bersalah ketika istirahat. Kita merasa harus produktif terus seakan jeda itu musuh target. Padahal jeda itu bukan musuh, jeda itu dinding pembatas dari kebocoran tenaga. Produktif itu bukan berjalan tanpa berhenti, tapi berhenti tanpa kehilangan arah. Istirahat yang produktif bukan istirahat yang lama, tapi istirahat yang tidak mencuri hari berikutnya. Tidur malam cukup, itu produktif. Mandi hangat 10 menit, itu produktif. Tarik nafas 1 menit ketika overwhelmed, itu produktif. Tapi istirahat 3 jam di saat tugas mendesak, itu bukan produktif. Itu kabur halus. Dan otak sangat jago membedakan mana reward, mana lari dari prioritas. Kalian semua akan merasakan bahwa produktivitas mulai hidup ketika kita berhenti bernegosiasi dengan penundaan. Mulai karena mood, tapi karena keputusan. Lanjut bukan karena kuat, tapi karena otomatis. Selesai bukan karena mudah, tapi karena kita menolak berhenti sebelum garis tuntas terlihat. Dan garis tuntas itu, bahkan yang paling kecil seperti tugas 1 halaman, ketika selesai, biasanya memberi tenaga yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Progres kecil yang selesai jauh lebih produktif daripada progres besar yang belum rampung. Kita pun sering lupa bahwa produktivitas itu bukan cuma hubungan vertikal antara kita dan target, tapi hubungan horizontal antara kita dan lingkungan sekitar. Orang yang produktif biasanya tidak punya circle yang melelahkan langkahnya, bukan karena mereka pilih-pilih teman, tapi karena mereka menempatkan boundary perilaku. Lingkungan yang paling berisik biasanya bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling banyak mencuri fokus dan energi mental. Circle yang produktif itu bukan harus sama-sama ambisius, tapi sama-sama menghormati progres. Teman yang tidak protes ketika kalian semua bilang sedang fokus, chat nanti, itu circle produktif. Keluarga yang paham kalau kita butuh ruang untuk menuntaskan kerja, itu circle produktif. Orang produktif tidak selalu mengelilingi dirinya dengan orang yang katanya keren, tapi dengan orang yang tidak melemahkan keputusan kecilnya. Kita juga mesti paham bahwa produktivitas itu bukan hanya untuk menyelesaikan hal besar, tapi untuk melindungi diri dari rutinitas penundaan yang bikin kita kehilangan self-respect. Banyak orang mengira produktivitas itu overachievement, padahal produktivitas yang paling urgent justru under management. Kita perlu jadi produktif supaya kita nggak terus-menerus merasa gagal pada hal yang sebenarnya sederhana. Dan ketika harga diri internal itu naik karena kita menuntaskan apa yang sudah kita niatkan sendiri, produktivitas pun akan jadi standar baru yang lebih ringan dijalani. Bukan karena tugasnya enteng, tapi karena kita nggak lagi menggendong rasa kalah internal di kepala. Produktivitas pun berkaitan erat dengan cara kita melihat waktu. Kita sering merasa bahwa besok itu luas dan panjang,
sampai akhirnya besok jadi hari yang sama-sama sempitnya. Waktu tidak menjadi sempit karena kurang jam, tapi karena kurang penguncian intensi. Orang yang produktif biasanya tidak menghabiskan waktu buat memikirkan harus produktif. Mereka menghabiskan waktu buat melakukan hal yang jadi bukti produktivitas. Dan kalian semua mungkin pernah merasakan, ada hari ketika kita nggak sempat mikir banyak, tapi langsung ngerjain yang di depan mata. Dan justru di hari itu, outputnya lebih banyak, padahal ritualnya lebih sedikit. Itu karena produktif itu bukan banyak mikir, tapi banyak eksekusi yang relevan. Kalau kita ingin produktif, kita juga harus tahu bahwa otak paling nurut pada deadline yang jelas dan langkah pertama yang kecil. Bukan deadline yang menakutkan, tapi yang meyakinkan. Deadline yang produktif itu bukan harus selesai dalam sehari, tapi harus mulai sekarang walau 10 menit. Karena 10 menit yang dimulai akan mengalahkan 3 jam yang direncanakan. Orang produktif punya keberanian memulai dari unit waktu yang paling kecil, bukan ambisi menyelesaikan dari unit tugas yang paling besar. Dan biasanya disitulah kemampuan kita diuji, di 10 menit yang pertama. Kalau kita menang di 10 menit pertama, seringkali kita menang di 2 jam berikutnya tanpa drama. Kalau kita kalah di 10 menit pertama, kalian semua akan menyerahkan hari itu ke autopilot distraksi. Produktivitas pun bukan soal menjadi paling cepat dibanding orang lain, tapi menjadi paling taat dibanding diri sendiri yang kemarin. Kita sering membuat produktivitas jadi arena kompetisi horizontal. Bandingkan output, bandingkan pencapaian, bandingkan disiplin ritual. Padahal produktivitas yang sehat itu kompetisi diagonal, sedikit menanjak ke versi diri yang lebih mampu. Bukan jadi yang paling, tapi jadi yang lebih. Dan ketika produktivitas itu dilihat sebagai proof of growth, bukan pressure of existence, biasanya ritmenya jadi lebih sustainable. Yang tumbuh bukan cuma outputnya, tapi kita sebagai generator outputnya sendiri. Dan yang terakhir, kita harus paham bahwa produktivitas itu bukan proyek raksasa yang terlihat, tapi proses mikroskopis yang terasa. Ketika kita mulai merasa lebih memilih menuntaskan satu tugas kecil daripada menunda dengan hal lain, itu tanda produktivitasnya mulai hidup. Ketika kalian semua mulai merasakan bahwa selesai itu lebih nikmat daripada scroll, fokus itu lebih enak daripada bingung di kepala, dan keputusan mulai lebih ringan daripada negosiasi internal tanpa ujung, berarti kalian semua sudah berada di jalur yang benar. Karena produktivitas bukanlah masker, bukan label, bukan sorak-sorai kata-kata besar. Produktivitas adalah kebiasaan hadir, keputusan mulai, rute lanjut, dan keberanian selesai. Kalian semua pasti pernah ada di fase di mana kita merasa sudah mencoba banyak hal agar bisa lebih produktif, tetapi hasilnya tetap tidak sebanding dengan ekspektasi awal. Disinilah kita sering lupa bahwa produktivitas itu bukan hanya tentang melakukan, tetapi tentang melakukan dengan kesadaran penuh atas arah yang sedang ditempuh. Produktivitas bukan sekedar menyelesaikan tugas, melainkan menyelesaikan versi terbaik dari prioritas yang paling berpengaruh bagi hidup kita. Kita sering menganggap bahwa produktif itu artinya tetap sibuk, padahal produktif yang sesungguhnya adalah tetap sadar. Sadar pada gangguan yang sering menyamar sebagai kebutuhan, sadar pada energi waktu yang sering bocor lewat celah yang tidak terasa, dan yang paling penting, sadar bahwa tidak semua yang bisa dilakukan harus dilakukan. Tantangan produktivitas kita berakar dari cara otak mengenali urgensi. Otak kita, kalian semua, sebenarnya tidak membenci kerja keras. Yang otak benci adalah kerja yang tidak punya kepastian selesai. Maka dari itu, produktivitas yang baik bukan yang memaksa otak bekerja lebih lama, tetapi yang memberi otak bukti bahwa pekerjaannya akan menuai hasil yang terlihat. Kalian semua mungkin akan menyadari bahwa ketika kita menyelesaikan satu tugas, meski kecil, justru rasa percaya diri meningkat bukan karena tugasnya besar, tetapi karena kita berhasil menunjukkan pada diri sendiri bahwa kita mampu menepati janji yang kita buat sendiri. Usai menuntaskan satu hal, biasanya otak akan memproduksi semacam signal pride internal. Itu bukan kesombongan, itu validasi fisiologis dari integritas kecil yang kita bangun lewat tindakan. Dan ada fenomena ironis dalam perjalanan menjadi produktif, yaitu saat kita lebih sibuk membuat standar orang lain bahagia dengan performa kita, dibanding membuat standar kita sendiri bangga pada progres kita. Singkatnya, banyak orang produktif palsu menjadikan tugas sebagai panggung, bukan penyelesaian. Mereka mengejar pengakuan bahwa sedang berjuang, bukan pengakuan bahwa sudah selesai berjuang. Padahal, produktivitas yang dewasa justru diam pada soraknya, tapi kuat pada tandanya. Kalian semua mungkin paham bahwa ketika kita kerja hanya agar kelihatan rajin, langkahnya akan terdengar lebih kencang daripada dampaknya.
Namun ketika kita kerja agar selesai, langkahnya mungkin tampak biasa, tetapi dampaknya terasa besar. Dan biasanya, dampak besar itu terasa bukan pada level A atau B, tetapi pada level bahwa kita tidak lagi takut untuk mengerjakan hal yang sebelumnya tampak sulit. Kalian semua mungkin pernah merasa tertekan ketika ingin produktif, tetapi masih takut gagal. Jangan lupa bahwa kegagalan bukan lawan produktivitas. Dia justru teman setia dari produktivitas yang sedang bertumbuh. Karena gagal itu bukti bahwa kita sedang melakukan, sementara tidak pernah gagal justru bukti bahwa kalian semua sedang menunda untuk mulai. Produktivitas yang sehat itu yang memiliki ruang kecil gagal, namun tidak memiliki ruang besar untuk menyerah. Dia tetap lanjut meski rencananya tidak selalu mulus. Yang paling penting bukan rutenya selalu sempurna. Yang penting kita tidak pernah selesai sebelum targetnya usai. Banyak dari kalian semua mungkin merasa bahwa produktivitas itu harus terasa berat agar terasa penting. Padahal, produktivitas yang matang itu justru tidak menyakitkan. Dia menenangkan, bukan karena tugasnya mudah, tetapi karena kita tidak lagi membuat tugas jadi ancaman psikologis. Kita membuat tugas jadi transaksi waktu yang adil. Kalian semua mungkin akan merasakan bahwa pada akhirnya, produktivitas itu bekerja bukan sebagai pressure, tapi sebagai pelindung mental. Karena yang membuat kita tertekan bukanlah banyaknya tugas, melainkan banyaknya tugas yang belum kita selesaikan. Kalian semua juga perlu tahu bahwa produktivitas itu tidak hanya menuntut keteraturan waktu. Dia menuntut keteraturan kepercayaan pada diri sendiri. Tanpa trust internal, produktivitas akan terasa seperti paksaan eksternal. Dan selama ini, mungkin banyak dari kita, kalian semua, tidak kekurangan strategi. Kita kekurangan kepercayaan bahwa strategi itu bisa benar-benar berhasil bila dijalankan secara stabil. Orang yang tidak percaya diri biasanya melakukan lebih banyak tapi selesai lebih sedikit. Itu karena mereka menambah gerakan untuk menutupi rasa ragu, bukan mengurangi ragu dengan menyelesaikan gerakan. Padahal di dunia produktivitas, menyelesaikan satu hal akan memberi kekuatan lebih besar daripada mencoba 10 hal yang tidak selesai. Produktivitas itu mental kontrak jangka panjang, bukan mental eksperimen dadakan. Jika kalian semua ingin berada dalam ritme produktif yang sustainable, kalian semua harus berdamai dengan pola yang tidak perlu terlihat impresif, namun harus selalu terlihat hadir. Kalian semua mungkin sering mengira bahwa rutinitas itu penjara, padahal rutinitas yang benar justru pagar pengaman dari chaos. Kita bukan jadi produktif karena motivasi terus menyala. Kita jadi produktif karena kita tidak lagi membiarkan chaos memimpin keputusan kecil setiap harinya. Hal yang paling membedakan antara orang produktif dan yang tidak adalah hubungan mereka dengan kata nanti. Orang yang tidak produktif biasanya menaruh semua hal penting di nanti, sementara orang yang produktif menaruh semua hal tidak penting di nanti. Pembalikan sederhana itu menciptakan dampak luar biasa. Dan kalian semua mungkin akan merasakan bahwa ketika kita mulai menempatkan dilakukan sekarang sebagai standar default pada hal yang relevan, bukan pada semua hal, hidup kita tidak hanya jadi produktif, tetapi jadi lebih waras. Kenapa? Karena produktif itu memudahkan hidup, bukan memadatkan hidup sampai hilang napas. Ada juga jenis kelelahan yang sering kita anggap sebagai hambatan produktivitas. Padahal kelelahan itu bukan tanda bahwa kalian semua tidak produktif, tapi tanda bahwa kalian semua sedang menggunakan energi pada prioritas yang belum terseleksi. Kalian semua kehabisan tenaga, bukan karena kebanyakan kerja, tapi kebanyakan memulai ulang yang tidak selesai. Karena itu, otak selalu seperti memutar progres di awal halaman terus. Kalian semua mungkin pernah ngerasain hari yang capek, tapi nggak banyak selesai. Itu bukan capek pekerjaan, itu capek memulai, capek kognitif. Dan ada yang harus kalian semua ingat. Produktivitas itu bukan perjalanan yang lurus naik, tapi perjalanan spiral yang menanjak. Kadang kalian semua akan merasa seperti mengulang pola yang sama, jatuh di ritme yang mirip, atau speed yang terlihat tidak meningkat tajam. Tapi jika kalian semua lihat lebih dalam, justru di spiral itu, skill, kesadaran, dan output kita sedang menanjak sedikit demi sedikit. Kita nggak langsung melesat, tapi kita nggak lagi mentok di tempat yang sama. Jika ada hal yang paling penting dalam menjadi diri yang produktif, itu bukan soal menaklukkan waktu, tetapi menaklukkan alasan-alasan halus yang sering kita pakai untuk menunda. Karena produktivitas paling mati ketika kita masih bisa bernegosiasi dengan alasan penundaan. Dan alasan penundaan itu paling hilang ketika kalian semua sudah merasakan nikmatnya selesai, bukan sekedar nikmatnya mencoba. Pada akhirnya, menjadi produktif itu bukan tentang menjadi versi paling cepat,
tapi menjadi versi paling konsisten yang tidak lagi meninggalkan tugas sebagai sumber tekanan di kepala. Itu kenapa produktivitas yang dewasa itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling kuat kehadirannya.